Halo, perkenalkan, nama saya Raffi Akbar. Hari ini saya akan membahas tentang paradigma positivisme dalam kajian komunikasi organisasi. Menurut Kuhn, paradigma sebagai disciplinary matrix, yakni suatu pangkal, wadah, tempat, atau sumber dari suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula, berasal, berakar, dicetak, bersumber, atau dijadikan. Paradigma juga dapat dipandang sebagai set basic belief atau metafisika yang berkenaan dengan prinsip utama dan pertama. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu juga dianggap nomonetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Karena melibatkannya sejumlah variabel, positivisme juga melahirkan pendekatan kuantitatif, yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data real atau data yang terjadi di lapangan. Ciri paradigma positivisme adalah 1. Reduksionisme. Reduksionisme mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kedua adalah objektif atau bebas nilai. Menurut Doni Gahral Ardian, di dalam paradigma ini ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersifat netral. Asumsi dari paradigma positivisme menurut Kerlinger, positivisme ditetapkan bahwa objek ilmu pengetahuan atau pernyataan ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah observable, yang kedua repeatable, measurable, testable, and predictable. Komunikasi organisasi. Menurut Sutrisno, komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu, bertransaksi, dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Komunikasi secara efektif dalam organisasi sangat diperlukan dalam kelancaran untuk mencapai tujuan. Positivisme dalam komunikasi organisasi. Positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirimnya. Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi itu bergantung pada strategi penyampaian sang pengirim. Positivisme juga mendefinisikan komunikasi sebagai proses sebab akibat. Pada komunikasi, positivisme hanya memfokuskan pada saluran sebagai cara mendapatkan komunikasi yang efektif. Contoh kasus dari paradigma positivisme dan komunikasi organisasi ini adalah seperti komunikasi internal dalam membangun budaya perusahaan. Komunikasi yang dijalankan secara internal antara karyawan maupun atasan mengharuskan adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Maka dari itu, perusahaan melakukan upaya untuk memperkuat dan mempertahankan budaya yang ada dengan cara pihak perusahaan mengadakan sosialisasi mendalam mengenai visi, misi, nilai-nilai, serta peraturan-peraturan yang ada pada perusahaan, sehingga karyawan lebih memahami tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki, sehingga hasilnya sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Simpulan dari contoh kasus tersebut adalah karena menurut positivisme dalam proses komunikasi ditentukan oleh pengirim atau source oriented, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi organisasi kita dapat menggunakan kajian-kajian dalam paradigma positivisme.
Akan tetapi, tidak semua hal dapat diterapkan dalam komunikasi organisasi. Using Powtoon.